Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perilaku wirausahawan yang ketiga, yaitu berani mengambil resiko. Dalam berwirausaha, pasti pengusaha akan menemui banyak tantangan, seperti barang tidak laku, munculnya saingan, harga turun, kebijakan pemerintah, atau masih banyak lagi yang lainnya. Maka, agar seorang wirausaha menjadi seorang yang tangguh, dia harus memiliki perilaku yang energik dan berinisiatif, mampu mengambil risiko, dan suka pada tantangan. Perilaku yang keempat yaitu kepemimpinan atau yang biasa disebut dengan leadership. Kepemimpinan dalam menjalankan usaha, kita sebagai seorang pemimpin harus memiliki wibawa untuk memimpin partner kerja dalam usaha. Karena seorang pemimpin menjadi panutan dan contoh anak buahnya. Oleh karena itu, dalam bidang kepemimpinan, perilaku yang harus dimiliki adalah kita bertingkah laku sebagai layaknya seorang pemimpin, dapat menanggapi kritik dan saran, serta dapat bergaul dengan orang lain. Perilaku wirausahawan yang kelima adalah keorisinilan. Yang dimaksud orisinil di sini adalah seorang wirausaha mempunyai ide asli, tidak hanya mengekor atau mengikuti orang lain. Orisinal tidak berarti baru sama sekali, tetapi produk tersebut mencerminkan hasil kombinasi baru. Makna dari orisinal di sini adalah seorang wirausaha harus inovatif, kreatif, fleksibel, serba bisa, dan mengetahui berbagai hal, serta mempunyai banyak sumber kemampuan. Perilaku yang keenam berorientasi pada masa depan. Wirausaha haruslah perspektif, memiliki visi dan misi yang jelas, dan bagaimana usahanya ke depan nantinya, sehingga agar tercapai tujuannya, maka wirausaha harus menyusun perencanaan dan strategi yang matang. Perilaku yang harus dimiliki dalam hal ini berarti wirausaha harus selalu optimis dan memiliki pandangan ke masa depan. Berikutnya, keterampilan yang harus dimiliki wirausahawan. Keterampilan dalam berwirausaha diperlukan dalam menjalankan sebuah bisnis, karena seorang wirausaha merupakan jantung dari usaha yang dijalankan. Keterampilan yang dimiliki wirausaha akan menjadikan usaha yang dijalankannya berkembang dan sukses. Keterampilan wirausaha juga merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan usaha. Keterampilan yang harus dimiliki di sini ada dua. Yang pertama, keterampilan dasar, dan yang kedua, keterampilan khusus. Yang pertama, keterampilan dasar. Keterampilan dasar
adalah keahlian seseorang yang pasti dan wajib dimiliki. Di antaranya meliputi seorang wirausaha harus memiliki mental dan spiritual yang tinggi, berkepribadian yang unggul, pandai berinisiatif, dan dapat mengkoordinasikan kegiatan usaha. Yang kedua, keterampilan khusus. Keterampilan khusus meliputi keterampilan konseptual, yaitu keterampilan untuk melakukan kegiatan usaha secara menyeluruh berdasar konsep yang dibuatnya. Keterampilan teknik merupakan keterampilan melakukan teknik tertentu dalam mengelola usahanya, dan keterampilan bekerja sama dengan orang lain. Sebagai contoh yang dapat diberikan dalam keterampilan tersebut, misalnya seorang pengusaha di bidang konstruksi secara teknik harus dapat mengetahui dan menyusun metode kerja. Secara konseptual, ia harus dapat melihat serta menganalisa keuangan. Secara konsisten, pengusaha tersebut harus dapat memotivasi dan menjaga ritme kerja serta menunjukkan kepemimpinan yang baik sehingga para tim dapat menyelesaikan proyek dengan baik. Penyebab kegagalan usaha. Dalam menjalankan bisnis, pasti ada keuntungan, kerugian, kesuksesan, dan kegagalan, baik yang memulai bisnis dari nol maupun yang sudah berjalan. Kegagalan dalam bisnis adalah salah satu hal yang paling ditakuti pengusaha. Apa saja yang menjadi penyebab kegagalan usaha? Yang pertama, perencanaan yang kurang matang. Yang kedua, rendahnya kualitas manajemen. Yang ketiga, kurang modal. Yang keempat, tidak mempunyai etos kerja yang tinggi. Yang kelima, bakat tidak cocok. Yang keenam, kurang pengalaman. Yang ketujuh, tidak mempunyai semangat berwirausaha. 8. Lemahnya pemasaran. Dan 9. Lokasi yang tidak strategis. Namun, tidak hanya faktor itu saja yang dapat menyebabkan kegagalan. Artinya, bisa berasal dari faktor luar atau dari karakter wirausaha itu sendiri. Misalnya, seorang pengusaha takut mengambil resiko, mudah menyerah, tidak percaya diri, ya, itu juga menjadi faktor yang menyebabkan usahanya menjadi gagal. Faktor keberhasilan berwirausaha. Keberhasilan berwirausaha adalah suatu keadaan di mana usaha mengalami peningkatan serta keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya dan tetap bertahan hidup untuk mengembangkan usahanya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam berwirausaha di antaranya perencanaan tepat dan matang, visi dan misi yang jelas, dedikasi dan komitmen yang tinggi,
dana yang cukup, SDM yang handal dan teknologi tinggi, minat berwirausaha, manajemen usaha yang baik, tepat dan realistis, keterampilan dan pengalaman, pelayanan prima, sarana dan prasarana yang memadai, serta metode pemasaran yang tepat. Perilaku kerja prestatif. Berperilaku kerja prestatif merupakan salah satu modal dasar untuk mencapai kesuksesan dalam berwirausaha. Prestatif diartikan sebagai seorang wirausaha harus mempunyai sikap yang selalu berambisi ingin maju di segala bidang. Perilaku kerja prestatif dapat dilihat dalam sikap sebagai berikut. Yang pertama, kerja ikhlas. Dalam hal ini, kerja yang dilakukan tanpa keluh kesah. Segala jerih payah, bahkan rasa lelah, tidak dirasakan suatu beban yang berat. Yang kedua, kerja mawas diri dari rasa emosional. Kerja mawas diri dapat diartikan tidak tergesa-gesa dalam mengambil suatu tindakan, tidak mudah terpancing oleh suasana dalam menerima suatu kritikan maupun pujian. Sebelum bertindak, dipikirkan dengan matang keputusan apa yang akan diambil. Oleh karena itu, sikap hati-hati perlu diterapkan agar tidak mudah terjebak pada kesalahan yang sama. Yang ketiga, kerja cerdas. Cerdas artinya bekerja tidak hanya mengandalkan otot saja, tetapi mengandalkan otak. Artinya, untuk mencapai kesuksesan tidak hanya dibutuhkan kerja keras saja, tetapi juga kecerdasan untuk melakukan inovasi-inovasi baru. Kerja cerdas adalah bekerja dengan menggunakan pikiran yang tajam, cepat, tepat dalam menerima, menanggapi, menentukan sikap dan berbuat. Berikutnya, kerja keras. Kerja keras berarti bekerja dengan menggunakan sumber daya secara optimal, misalnya tenaga, pikiran, dan perasaan dalam menggunakan waktu, bahan, dana, dan alat. Dan yang terakhir, kerja tuntas. Artinya, kerja yang tidak setengah-setengah dan mampu mengorganisasikan bagian usaha secara terpadu dari awal sampai akhir untuk dapat menghasilkan usahanya secara maksimal. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Sampai bertemu lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.